Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan Yesus berkati semua jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing maupun yang berada dimanapun mereka saat ini. Tuhan Kau memberkati, Tuhan menolong supaya mereka juga boleh semakin dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati semua kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan untuk siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini Tuhan, Kau yang berbicara, Tuhan yang memimpin dari awal sampai pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat teks kita pagi hari ini adalah kitab Yeremia yang merupakan akhir dari bagian yang disebut sebagai kitab penghiburan. Di mana pada nats ini menegaskan bahwa nubuatan sebelumnya tentang janji pengharapan dari Allah bagi umatnya. Janji itu yang membangkitkan harapan baru bagi bangsa Israel dalam pembuangan. Mari kita sama-sama melihat bagian-bagian dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang kita mau lihat datangnya harapan baru bagi bangsa Israel. Kalau kita melihat ayat yang ke-14, di situ Tuhan menepati janjinya atau datangnya janji Tuhan bagi bangsa Israel. Pada bagian ini ada janji tentang masa depan Israel yang penuh berkat sebagai ganti dari penindasan ketika mereka ada di dalam masa-masa pembuangan di Babel. Dan Tuhan berjanji akan ada pemulihan, suatu kehidupan yang dipulihkan bagi umat Israel. Kemudian bagian berikutnya ayat yang ke-15 berbicara tentang pelaksanaan dan penggenapan janji Tuhan bagi umat Israel. Janji Tuhan yang dimaksud pada teks renungan kita hari ini adalah tentang penumbuhan tunas keadilan dan kebenaran di negeri Israel. Kita lihat ayat yang ke-15. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Mari kita sama-sama buka dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-31 sampai yang ke-33. Ini berbicara tunas keadilan yang dikatakan oleh Yeremia di kitab Yeremia tadi. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara mulai ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 1 ayat 31 sampai 33 yaitu tentang Kristus yang lahir dari garis keturunan Daud. Harapan baru bagi kita umat Tuhan yang saat ini kita menantikan kelahiran Tuhan Yesus yang sebentar lagi kita akan sama-sama rayakan pada hari Natal nanti. Hari ini gereja memasuki masa-masa Advent, minggu-minggu menanti kedatangan Tuhan Yesus atau Mesias yang sebentar lagi akan kita peringati bersama-sama. Namun yang kita mau sama-sama melihat dari pembacaan firman Tuhan hari ini, saya akan memberi judul Membaharui Diri. Harapan yang baru untuk datang bagi kita orang percaya untuk mempersiapkan diri kita menyongsong kelahiran Tuhan Yesus. Untuk merefleksikan akan hal ini, ada dua hal yang kita mau sama-sama melihat. Yang pertama, berusaha mengarahkan perhatian kita pada Dia, yaitu Yesus yang kita nantikan. Apa yang Tuhan rindukan? Kondisi seperti apa yang Tuhan mau ketika kita menantikan Yesus? Kita sama-sama buka 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Dia yang menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ini yang Tuhan rindukan ketika kita menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk selalu menjaga hati kita. Yang Tuhan mau supaya kita senantiasa menjaga kekudusan hidup kita. Karena tujuan akhir manusia yang dikehendaki Allah yakni memandang kemuliaan Allah dan menikmati kuasa Allah. Karena itu untuk bisa menikmati kuasa Allah, Tuhan mau kita menjaga hati kita. Karena itu kuasa Allah kita tidak perlu ragu lagi Bapak Ibu Saudara dengan menghadapi masa-masa yang saat ini terjadi. Baik di dalam keluarga kita, dalam gereja kita, di dalam anak-anak kita, bahkan usaha pekerjaan kita, bahkan terlebih besar lagi yaitu yang terjadi di atas bangsa kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan mau seburuk apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan mau kita mampu untuk melewati bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu Immanuel, Tuhan selalu beserta dengan kita. Refleksi yang kedua yang kita mau lihat dari pembacaan firman Tuhan hari ini yaitu Tuhan mau supaya kita berjaga sambil berdoa. Mari kita buka sama-sama Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36. Lukas 21 ayat yang ke-36. Dari ayat 34. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ayat yang kita baca ini berbicara bagaimana kita nasihat supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga sambil berdoa. Hal yang pertama, bagaimana cara kita untuk bisa berjaga-jaga? Hal yang pertama kita harus menjaga hati kita. Kita harus berjaga-jaga dengan cara menjaga hati kita. Ayat yang ke-34 bagian A. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan dan seterusnya. Bukan berarti Bapak Ibu kita tidak boleh berpesta pora,
bukan berarti kita tidak boleh bersenang-senang. Boleh, tapi yang Tuhan mau jangan sampai di dalam kita melakukan pesta pora, dalam kita menikmati sukacita, tapi kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menjauhkan dari segala hal dan kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, ayat 34 bagian B tadi. Ya, bukan berarti kita tidak bisa untuk hidup di dunia, bukan seperti itu, tapi artinya kita harus bijak. Apakah hal itu penting dalam hidup kita atau tidak, berguna tidak untuk kita dan sebagainya. Tuhan mau ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, yaitu menyongsong Natal yang pertama kali, kemudian menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu Tuhan mau supaya hati kita tetap ada di dalam kekudusan dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tuhan mau supaya kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, tak bercacat ketika Dia datang kedua kali. Kita harus selalu siap sedia setiap saat dengan kondisi yang saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita harus berjaga-jaga sambil berdoa, minta kekuatan yang daripada Tuhan. Supaya kita tetap mampu bertahan hingga akhir nanti. Itu yang Tuhan mau ketika kita orang percaya memasuki masa-masa Advent. Ini kita diajak untuk dapat semakin meningkatkan kualitas hidup rohani kita. Tujuannya sederhana, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini supaya kita dikuatkan dan berjaga-jaga dan sanggup memperbaharui diri dari hari ke hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Perubahan inilah yang kiranya dapat diusahakan sebagai bentuk kesediaan diri kita untuk menyambut kelahiran Yesus pada hari Natal nanti. Tuhan cuman melihat hati kita yang terus mau dibaharui dari hari ke hari. Pembaharuan itu tergantung bagaimana intim hubungan kita pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Hanya kita yang tahu. Tuhan mau kita juga berjaga-jaga bukan hanya secara rohani, tapi tubuh jasmani kita pun perlu untuk kita jaga. Makanya perlu meningkatkan iman kita, yaitu iman hubungan kita dengan Tuhan. Kita semakin menguatkan diri kita untuk selalu melekat kepada Tuhan. Yang kedua yaitu aman. Dengan kondisi saat ini Bapak Ibu Saudara, kita harus juga berhikmat untuk aman, yaitu jaga jarak. Kita juga tetap mengikuti protokol kesehatan, juga kita melakukan apa yang sementara ini dianjurkan oleh pemerintah kita, supaya kita aman untuk melindungi tubuh kita juga. Kemudian kita juga harus menjaga imun kita, yaitu olahraga cukup, istirahat cukup, makan makanan yang bergizi cukup. Itu yang akan membuat tubuh jasmani kita juga semakin kuat. Karena Tuhan mau ketika Dia datang nanti, Tuhan mau dapati kita ini bukan hanya secara rohani, tapi tubuh, jiwa, dan roh kita semuanya terpelihara sempurna, terpelihara baik. Karena itu mari kita sama-sama, kita jaga hati kita selalu waspada dan berjaga-jaga, minta kekuatan Tuhan supaya Tuhan tetap melindungi kita. Dan yang terakhir yaitu kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Sebagai ayat penutup saya akan ajak kita semua sama-sama membuka dari Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai 13. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ke-13 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Itu yang Tuhan mau, kita tetap mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan libatkan Tuhan, karena Tuhan yang tahu kondisi, keadaan
diri kita masing-masing, keadaan keluarga kita, keadaan anak-anak kita, usaha pekerjaan kita, semuanya Tuhan tahu. Karena itu Tuhan cuma minta supaya kita tetap berjaga-jaga, berdoa, dan jangan takut. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu Tuhan ada bersama. Ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kondisi apapun ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, maka kita pasti bisa melewati. Karena itu persiapkan hati kita mulai saat ini. Baharui hati kita untuk kita siap menyongsong kedatangan Tuhan di yang pertama maupun yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan bagi kami untuk kami boleh terus mempersiapkan diri kami, berjaga-jaga dan berdoa untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sebentar lagi akan kami sama-sama rayakan melalui perayaan Natal, bahkan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang kami tidak tahu. Karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Kau memberkati semua umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing maupun dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka supaya iman percaya mereka semakin teguh di dalam Tuhan dan mereka terus mengharapkan Tuhan di dalam segala kehidupannya. Berkati rumah tangga mereka masing-masing, anak-anak mereka, usaha mereka, perekonomian mereka. Tuhan memberkati semua yang menjadi kerinduan pergumulan umat Tuhan yang ada akhir-akhir ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang turut campur tangan bekerja di dalamnya dan Tuhan yang akan menyelesaikan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga memulihkan keadaan bangsa kami. Keselamatan Tuhan taruh atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya keselamatan itu Tuhan akan curahkan atas bangsa dan kota kami tercinta. Kami tetap berdoa untuk penginjilan-penginjilan yang sementara terjadi melalui media sosial apapun. Bahkan gereja-gereja Tuhan yang sementara terus mengumandangkan Injil Kristus, Tuhan juga memberkati. Bahkan kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di atas bangsa kami, bahkan di kota kami, kota Bandung khususnya Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, yaitu merayakan Natal. Karena itu Tuhan Kau memberkati semua gereja yang ada, bahkan untuk gereja GKRI seluruh Indonesia. Tuhan juga memberkati, bahkan yang ada di Jawa Barat ini Tuhan, baik yang ada di Bandung maupun yang ada di Cilacap, Tuhan juga memberkati mereka semua. Hamba-hamba Tuhan bersama dengan umat Tuhan di dalam mempersiapkan diri mereka. Tuhan turut campur tangan bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap kami dengan segala pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi. Satu hal yang kami percaya, Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Dan Allah yang selalu menolong kami tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami menyerahkan semuanya ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan,